Halo Iva. Halo Bang. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Izin ya Bang, sebagai peneliti dua dari Fatur. Di sini Abang mau nanya apakah Iva bersedia Bang wawancara? Bersedia Bang. Oke, bersedia ya. Ya. Pertanyaannya bukan hampir sama ya sama pertanyaan Fatur yang pernah dilontarkan ke Iva. Yang pertama mengenai aksesibilitas fisik. Kan ada dua poin ya, bangunan dan ruang sama fasilitas kelas. Masuk sama bangunan dan ruang dulu. Apakah Iva merasa bangunan dan ruang di kampus sudah mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra? Menurut IPA sudah cukup Bang, tapi perlu dikembangkan lagi. Kayak Gading Block kan sekarang nggak di semua koridor, jadi lebih baik dikasih di semua koridor. Terus kayak Gading Block yang ada sekarang tuh kan cuma ngarah ke jurusan yang agak nimbul. Nah, yang lainnya yang ngarah dari perpus itu kurang, dari ujung dekat musola sampai ke ujung yang sebelum belokkan jurusan itu kurang timbul gitu, lebih baik yang timbul. Terus banda-banda kecil baiknya ditutup. Oke, ditutup ya. Terus apakah ada rem atau lift atau tanda arah dengan braille di bangunan kampus? Bagaimana kondisi dan penggunaannya? Kalau untuk lift di kampus 4 belum ada. Terus kalau untuk petunjuk arah yang braille juga belum ada. Tapi kalau yang jalan landai udah ada. Tapi kalau jalan landai itu menurut IPA yang untuk di net itu kurang, maksudnya nggak terlalu berfungsi untuk kami. Mungkin untuk pengguna itu sudah ada. Oke, baik. Masuk pada fasilitas kelas, bagaimana susunan kursi dan meja di kelas? Apakah memudahkan atau menyulitkan IPA? Menurut IPA udah memudahkan karena nggak yang model baris-baris yang harus jalan sempit-sempitan dan susah nyarinya. Sekarang kan letter U, jadi nggak terlalu nggak sulit. Oke, nggak sulit ya. Ya. Apakah tersedia komputer dengan screen reader di ruang kelas atau laboratorium? Bagaimana kualitas dan aksesibilitasnya? Kalau IPA tahu dan pengalaman IPA nggak tahu kalau itu ada di kampus, karena pengalaman IPA pakai punya sendiri. Ini pribadi ya. Ya. Baik. Masuk pada aksesibilitas teknologi, ada perangkat lunak sama akses internet. Yang perangkat lunaknya, apakah perangkat lunak pembaca layar tersedia dan mudah diakses di komputer kampus? Bagaimana pengalaman IPA dalam menggunakannya? Karena di IPA belum pernah pakai dan IPA nggak tahu itu ada atau nggak di kampus, jadi IPA nggak tahu untuk penggunaan screen reader yang ada di laptop kampus. Terus kalau untuk internet udah akses internet. Oke. Soalnya itu mengenai bagaimana tadi pertanyaannya? Sampai yang di perangkat lunak sama internet. Oke. Yang bagian dari akses internetnya, apakah jaringan internet di kampus mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra atau adakah kendala yang IPA hadapi? Menurut IPA udah akses. Udah akses ya. Lanjut ke aksesibilitas informasi. Ada dua, itu materi kuliah dan pengumuman dan informasi. Yang materi kuliahnya, apakah materi kuliah tersedia dalam format yang dapat diakses seperti braille atau audio? Bagaimana IPA mendapatkan materi tersebut? Kalau untuk materi sudah akses, karena ada beberapa dosen yang ngasihnya dalam bentuk soft file. Tapi kalau dalam bentuk braille itu belum ada, karena juga IPA lebih baik yang soft file atau audio itu udah ada. Terus kalau untuk materi dan pengumuman informasi itu udah akses. Udah akses ya. Ya. Terus selanjutnya kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala fisik. Apakah IPA mengalami hambatan akses fisik di kampus? Bisa dijelaskan kendala-kendala yang IPA hadapi? Kayak tadi kan karena belum ada di setiap koridor itu Gading Block, jadi agak kesulitan. Terus kayak Gading Block yang ada tapi kurang timbul juga kesulitan, karena kalau kita pakai
sepatu yang tapaknya tebal itu kan kurang terasa ya bang. Iya. Nah itu sama yang banda-banda kecil yang nggak tertutup. Menurut kecil ya. Iya bang. Terus kendala teknologinya, apakah IPA menghadapi kesulitan dalam menggunakan teknologi yang ada di kampus? Kalau untuk tata bicara enggak, tapi untuk website yang ada di kampus ada. Kayak website simple untuk PTL itu kurang aksesibel karena nggak akses dengan screen reader semuanya. Sama MKU, aplikasi MKU itu sama sekali nggak akses untuk dibaca screen reader. Oh, oke. Lanjut ke poin terakhir, itu rekomendasi perbaikan. Apakah yang diperbaikan fasilitasnya, apakah ada saran dari IPA untuk meningkatkan fasilitas fisik di kampus agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra? Jadi ditambahin lagi guiding blocknya di setiap koridor dan nambahnya tuh guiding block yang timbulnya sesuai standar. Terus sama fasilitasnya itu kayak perpustakaan yang disediakan bentuk e-book atau braille karena kurang. Terus sama banda-banda kecil itu. Oke. Terus mengenai perbaikan teknologi, apakah ada saran dari IPA untuk peningkatan aksesibilitas teknologi di kampus? Untuk website yang belajar itu udah menurut IPA, tapi untuk PPL simple itu diperbaiki biar bisa aksesibel sama aplikasi MKU. Oke, itu aja ya. Ya, Berarti nggak ada tambahan lain ya selain dari ini? enggak ada. Oke. Baik, mungkin sekian dulu wawancara yang abang kasih ke IPA. Mungkin buat ketemu selanjutnya kalau ada pertanyaan lain bisa nanti kita ketemu lagi buat ditanya ya. Baik, terima kasih IPA telah bersedia untuk diwawancarai. Sama-sama bang. Kayaknya masih kecil deh.